Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan hari ini kita belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Baik, untuk perbandingan senilai biasa juga disebut perbandingan seharga atau perbanding lurus. Ini dapat kita temukan misalnya pada jumlah dan harga barang di warung tetangga, atau ditemukan juga pada jumlah BBM yang diperlukan untuk jarak tempuh tertentu pada suatu kendaraan dan lain-lain. Kalau kita perhatikan di sini, misalnya jumlah barang dan harganya. Kalau jumlahnya bertambah, tentu harganya juga bertambah. Kalau jumlahnya berkurang, ya harganya juga berkurang, kita bayar. Demikian pula pada BBM yang diperlukan. Kalau bahan bakarnya itu banyak, tentu jarak tempuh juga jauh. Kalau bahan bakarnya sedikit, jarak tempuhnya juga lebih pendek. Nah, ini disebut perbandingan senilai. Ya, kalau kita perhatikan grafik perbandingan senilai itu seperti ini. Ya, kita perhatikan ya. Misalnya ini ada dua komponen A dan komponen B. Kalau komponen A ini misalnya di sini ya A1, maka komponen B-nya kita sebut saja B1. Kalau komponen A-nya kita tambah besar, misalnya di sini A2. Nah, komponen B-nya juga tambah besar. Kita sebut B2. Jadi satu komponen bertambah, maka komponen yang lain juga bertambah. Bahkan kalau dia 0, maka komponen yang lain juga 0. Misalnya tidak ada bensin, maka kendaraan tidak bisa berjalan. Tidak ada uang, kita tidak bisa membeli suatu barang. Jadi demikian ya, seperti ini grafik daripada perbandingan senilai. Nah, untuk menyelesaikan nanti kita buat seperti ini. Kita lihat ada dua komponen ya. Komponen A ya. Komponen A dan komponen B. Komponen B. Komponen A di sini A1. Maka komponen B-nya B1. Komponen A2. Komponen B-nya B2. Karena senilai atau sebanding ya, maka kita buat seperti ini nanti persamaannya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi berbanding senilai, berbanding lurus ya. Nah, kalau menyelesaikan kita kali silang nanti ya. Misalnya A1 kali B2 duluan dikali silang ya. A1 dikali B2 ini akan sama dengan A2 dikali B1. Nanti kita contohkan penyelesaiannya. Sekarang perbandingan berbalik nilai. Ini dapat kita temukan misalnya pada banyak jumlah pekerja dan jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut ya. Jadi kalau kita perhatikan memang misalnya ketika pekerjanya banyak, maka hari yang diperlukan lebih sedikit. Kalau pekerjanya sedikit, maka hari atau lama bekerjanya akan lebih banyak. Itu namanya berbanding terbalik ya, atau berbalik nilai. Kalau kita perhatikan grafiknya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Coba kita lihat, ada dua komponen juga, komponen A dan B. Misalnya komponen A di sini A1, maka di sini B1. Sekarang A-nya kita perbanyak. Misalnya di sini A, A2. Nah, di sini B2 ya. Terlihat bahwa ketika komponen A sedikit, maka komponen B-nya banyak. Ketika komponen A banyak, komponen B-nya sedikit ya. Inilah yang disebut dengan berbalik nilai.
Nah, kalau dua komponen tadi kita tulis langsung saja. A1 akan menghasilkan B1. A2 temannya adalah B2. Nah, karena dia berbalik nilai ya, kita tulis nanti perbandingannya A1 per A2 sama dengan, nah di sini dibalik. Bukan B1 per B2 tapi B2 per B1. Berbalik nilai ya. Nah, sehingga bentuk perkaliannya kali silang ya. A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Kita masuk kepada contoh soal. Ya, lihat contoh soal 1 yang ada di Kuiper. Sebelum pergi ke rumah nenek, Andi mengisi motornya dengan 2 liter bensin. Ternyata 2 liter bensin tersebut tepat habis setibanya di rumah nenek. Jarak antara stasiun pengisian bahan bakarnya itu, ya, pom bensinnya itu ke rumah nenek itu adalah 50 km. Nah, beberapa hari kemudian Andi hendak pergi ke rumah temannya si Virgo ya. Di tengah perjalanan Andi terkejut karena bensinnya hanya tersisa setengah liter ya, 0,5 liter. Padahal jarak rumah Virgo masih 10 km lagi. Apakah kira-kira setengah liter ini sampai ke rumah Virgo? Ini yang akan kita bantu ya, si Andi. Nah, perhatikan ada berapa komponen di sini. Tentu ada 2 komponen ya. Banyak bensinnya berapa liter dengan jarak yang ditempuh yaitu 50 km. Jadi kita tulis ya 2 komponen itu. Nah, komponennya jumlah BBM dan jarak ya. 2 liter tadi dapat menempuh 50 km. Nah, sekarang sisanya 0,5 liter. Ini berapa yang dapat ditempuh? Kita belum tahu. Sebut saja J ya. Kita sebut saja J. Nah, ini kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai? Tentu perbandingan senilai karena BBM-nya bertambah maka jarak tempuhnya juga lebih jauh ya. Berarti kita tulis seperti ini. 2 liter per 0,5 liter sama dengan, karena berbanding senilai berarti sini 50 km per J. J kita belum tahu ya. Ini coret saja L nya karena sama. Ini yang kita kalikan duluan yang ada variabelnya, yaitu variabel ini belum diketahui ya. Berarti J dikali 2 sama dengan 0,5 dikali 5. Kita teruskan di sini ya. Berarti J sama dengan 0,5 dikali 5 dibagi 2 ya. Maaf ya, bukan 5 km tapi 50 km. Di sini berarti 50 km ya, kali 50 km. Nah, kita kalikan 0,5 dikali 50 ini, kalian kalikan ya. Ini hasilnya 25 km per 2 sama dengan 12,5 km. Berarti dengan bensin setengah liter ini Andi dapat menempuh atau akan sampai ke rumah Virgo, karena rumah Virgo hanya 10 km, sedangkan setengah liter ini dapat menempuh 12,5 km. Contoh 2, Adi dan Budi ingin membeli buku tulis di toko Nisa. Adi membeli 8 buku tulis seharga Rp24.000. Nah, Budi juga ingin membeli buku tulis yang sama ya, tapi sebanyak 12 buku tulis. Nah, kira-kira berapa yang harus dibayar oleh Budi? Baik, kita perhatikan ada 2 komponen ya, banyak buku tulis dan harganya. Ya, kita tulis seperti ini. 24.000. Kalau 12 berapa? Kita beri
variabel misalnya H ya, karena kita belum tahu H. Nah, ini perbandingan senilai atau bukan? Atau berbalik nilai? Oh, ini adalah perbandingan senilai. Berarti kita tulis 8/12, boleh ditambah buku ya. 8 buku per 12 buku sama dengan 24.000 per H. Ini salurnya sama, dicoret saja. Kita kali silang, berarti yang kita dulu kalikan adalah H dengan 8 di sini ya. Jadi H dikali 8 sama dengan 12 dikali Rp 24.000. Berarti H itu sama dengan 12 dikali Rp 24.000 rupiah per 8. Ini sama dengan berapa? Kalian kalikan ini 12 kali 24.000 itu berapa, baru dibagi 8. Atau boleh saja yang kalau ada yang bisa dibagi, kita bagikan seperti ini. 24 ini kan bisa dibagi 8. 24 bagi 8 itu berapa? 3. Berarti 12 dikali 3. Rp 3.000 ya, sama dengan Rp 36.000 rupiah ya. Jadi Budi harus membayar, kita tulis di sini. Jadi Budi membayar Rp36.000. Oke, nah begitu ya. Contoh ketiga silahkan kalian baca. Sudah ya. Nah, ini komponennya ada berapa? Ada apa saja? Yaitu nih 100 ekor, ini berarti banyak ayam ya. Banyak ayam. Biasanya rata-rata menghabiskan pakan makanan itu kalau sekarung itu 12 hari ya, oleh 100 ekor ayam. Berarti kita tulis di sini banyak ayam dan jumlah hari. Kalau 100 ekor ayam, 100 ekor ya, bisa menghabiskan satu karung itu 12 hari. Nah, ini Pak Ali menjual 40 ekor ayam. Sekarang berapa hari sekarung pakan ayam itu akan habis? Jadi di sini tulis berapa? Bukan 40 ya. Ingat, ini yang dijual. Yang dijual 40, berarti yang sisa 60 ekor ya. Berarti 60 ekor. Nah, ini berapa hari kita belum tahu. Kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, kalau kita perhatikan, kalau ayamnya banyak, maka jumlah harinya 12. Kalau ayamnya 60, semakin sedikit berarti jumlah hari untuk menghabiskan satu karung itu lebih banyak lagi. Berarti seperti ini perbandingan berbalik nilai. Maka kita tulis 100 ekor per 60 ekor sama dengan dibalik, ingat ya, balik. Berarti di sini H per 12 hari. Kalau ada satuan yang sama kita coret ekor. Ini juga 0 dengan 0 ini kita coret saja. Berarti sisa 10/6. Baru dikali silang ya. Yang mana kita kalikan duluan? Yang mudah itu yang ada variabelnya, berarti H dulu ya. Berarti H dikali 6 ya, sama dengan 10 dikali 12 hari. Lanjut sini. Berarti H sama dengan 10 dikali 12 hari bagi 6. Nah, ini sebenarnya bisa dibagi nih. 12 bagi 6 itu 2 ya.
boleh. 2 berarti 10 kali 2 20 hari. Jadi 60 ekor ayam itu menghabiskan satu karung selama 20 hari. Kalau tidak ada yang bisa dibagi, kalian boleh saja 10 kali 12 120 dibagi 6, hasilnya juga 20 hari. Soal keempat yang terakhir ya. Pembangunan suatu gedung diperkirakan selesai dalam waktu 60 hari oleh 12 pekerja. Ini berarti komponennya jumlah hari dan banyak pekerja ya. Jika pemborong ingin menyelesaikannya itu dipercepat menjadi 40 hari, maka berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Ini ada pilihan ya. Kita coba kerjakan. Berarti jumlah hari dengan jumlah pekerja. 60 hari diselesaikan oleh 12 pekerja. Tapi dia minta maunya 40 hari. Nah, ini kira-kira berapa pekerja? Kita belum tahu, sebut saja P ya. Sebut saja P. Tentu ini perbandingan berbalik nilai ya. Kalian sudah mengerti 60 hari per 40 hari. Karena perbandingan berbalik ini maka dibalik. Di sini P 12 pekerja. Satuan yang sama kita coret, ada 0 yang sama kita coret. Berarti kita dahulukan P, P kali 4. Tulis di sini. P dikali 4 sama dengan 6 kali 12. 6 kali 12 pekerja. Nah, berarti P sama dengan 6 dikali 12 pekerja dibagi 4. Yang mana bisa dibagi? Bisa nih ya, 12 bagi 4 bisa. 12 bagi 4 itu 3. Berarti 6 dikali 3 18 pekerja. Ada enggak jawabannya sini? Jangan salah ya. Bukan B. Ini salah, bukan B jawabannya. Perhatikan di sini diminta tambahan pekerja ya. Pekerjanya sudah ada 12. Sudah ada 12 pekerja. Supaya jadi 18 ditambah berapa? Ditambah 6. Jadi yang diperlukan itu adalah 6 pekerja ya. Nah, ini yang betul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.